Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di dalam topik kali ini kita akan bahas tentang metode elemen hingga untuk teknik sipil. Jadi kita akan bahas di sini teori dasar balok 1D, 2D, plat dan portal, kemudian ada solid dan menggunakan Python di Google Colab. Mengapa kita menggunakan Python? Sebab satu, kodenya mudah kita trace ketika ada perubahan atau modifikasi. Kita bisa melihat line by line. Banding dengan kalau kita menggunakan Excel. Excel juga bisa kita pergunakan untuk operasi matrik. Pada dasarnya FEM menggunakan operasi matrik ya. Bisa diselesaikan secara linear. Kemudian teori dasar FEM yaitu finite element modeling, berarti kita membagi domain kontinu seperti balok atau pelat atau tiga dimensi balok 3 dimensi, elemen 3 dimensi menjadi elemen-elemen yang kecil yang terhubung pada titik nodal. Solusi diasumsikan berupa fungsi interpolasi polinomial. Jadi mau digambarkan seperti apa ya? Ya, misalnya ada dua titik dan ada magnitudenya seperti segitiga ya, bidang miringnya atau permukaan yang miringnya. Ini adalah ada magnitudenya, maksudnya ada perubahan yang menyebabkan dia menjadi incline. Dan titik di antara, kita tahu titiknya stress di titik nodal 1 dan nodal 2, yaitu di ujung-ujungnya, dan kita bisa menghitungnya berapa sih di antaranya dengan melakukan interpolasi seperti itu. Itu dikatakan berupa fungsi interpolasi polinomial. Jadi kalau segitiga tadi tentu linear ya, sudah jelas, sudah bisa di trennya adalah linear. Tapi kalau polinomial ini tergantung dengan sifat materialnya dan ya kekakuan di sini, makanya ada maksudnya kekakuan. Jadi langkah-langkahnya itu dimulai dengan diskretisasi dari struktur ringatan dipecah menjadi kecil-kecil, dan adanya shape function n, dan kemudian nanti kita jelaskan apa itu matrik B dan matrik kekakuan. Dan ada vektor U, di sini ada vektor dan ada juga vektor gaya luar F. Dan akhirnya kita mendapatkan solusi perpindahan vektor U dan stres sigma dan epsilon strain. Ini ya. Oke. Langkah-langkahnya ini 1 sampai 7 ini bisa dilihat ada diskretisasi sehingga post processingnya hitung tegangan. Kemudian persamaan intinya ini berupa faktor vektor U dikali dengan matrik K. Matrik K ini adalah kekakuan global ya. Endorf, degree of freedom dikali Endorf. Kemudian vektor U perpindahan nodal, dan vektor F gaya nodal, gaya di titik nodalnya di titik tersebut, di titik tertentu. Dan matrik kekakuan elemennya ini datang dari triple integrasi dari transpose matrik B berupa strain displacement dan material constitutive material merupakan fungsi modulus Young E dan ratio Poisson atau Poisson ratio. Ini berupa nilai dimensionless ya. Biasanya untuk baja 0,3. Jadi Poisson ratio nilainya 0 sampai ke 0,5. Modulus Young ini juga beda material, beda ya plastisitasnya. Kalau modulus Young untuk baja biasanya 210 gigapascal. Gigapascal besar nilainya ya, 2 miliar atau 210 kali 10 pangkat 6 Pascal.
Jadi kemudian sifat matrik K ini karena matrik K ini tergantung dengan E dan area serta atau nilai modulus plastisnya, modulus yang dikali dengan luas permukaan dibagi dengan L. Itu. Jadi kalau kita lihat sifat matrik K ini ada di titik nodal ini. Jadi ada dua titik nodal, U1 dan U2. Kita lihat di sini. K11 ini adalah positif EA dikali L, perlakuan aksial. Daripada DOF1 akibat perpindahan DOF1 positif tarik. Nah, kalau tarik ini berlawan arah, Maxwell reciprocal. Dan sama dengan K11, elemen uniform kekuatan sama di ujung-ujung nodal atau balok elemen ya. Jadi sifatnya selain itu matrik K ini simetris ya. K sama dengan K transposnya. Jadi kalau ditranspos nilainya tetap akan sama ya. Nah, maksudnya posisinya matrik ini akan sama perpindahannya. Jadi transpos itu adalah menjadikan baris menjadi kolom menjadi baris itu. Jadi baris kolom seperti itu. Jadi kalau kita jadikan baris ini menjadi kolom, kita putar, maka posisinya akan tetap sama. Nilainya akan tetap sama. Kemudian positif semi definite sebelum BC sebelum BC yaitu singular rigid body setelah BC positif definite. Kemudian elemen hanya terhubung ke tetangganya menjadi efisiensi komputasi tinggi. Jadi tidak menghitung apa sih efek dari titik yang jauh daripada dari titik di mana beban atau yang titik yang ditinjau seperti itu. Ukuran ENDOF ini adalah ENDOF kali DOF per node yaitu dimensi K sama dengan vektor K atau matrik K sama dengan ENDOF kali ENDOF. Nanti kita lihat kalau ini mungkin tidak terlihat. Nah, kalau sudah jadi kodenya atau kode Pythonnya mungkin bisa lebih terlihat. Ini kita masuk ke elemen satu dimensi, elemen balok Euler-Bernoulli. Elemen balok memiliki dua DOF per node, jadi defleksi V dan rotasi theta. Jadi ada defleksi dan rotasi. Elemen 2 node sama dengan 4 DOF totalnya. Jadi ada di ujung-ujungnya ya, ada 4 DOF. Menggunakan fungsi bentuk kubik Hermite. Jadi seperti ini. Matrik B untuk balok. Jadi kelengkungannya bisa dilihat dari delta square P V kali dx. Sehingga matrik B ini bisa didefinisikan seperti ini. Matrik kekakuannya ini sebab 12 ini dari sini ya, EI dibagi dengan L pangkat 3. Kalau matrik di atas ini kita dapatkan K. Jadi diagonal 4L kuadrat kekuatan rotasi ujung jepit dan diagonal 2L kuadrat kopling rotasi antar ujung carry over. Jadi biasanya kalau jepit ya, maka ini akan sebagian bebannya ini akan dikirim ke struktur berikutnya, struktur yang berdekatan itu titik yang terkoneksi dengan nodal tersebut, titik tersebut. Kemudian simulasi interaktifnya ini semua di sini agak tidak ikut ya, HTML-nya saya sudah coba edit juga tidak jalan ya. Jadi kita bisa lihat di sini posisinya. Jadi ada perpindahan di titik uban
Nah, titik bebannya ini posisinya. Nah, kita bisa geser. Maka delta maksimumnya paling minimum 33 mm dengan 50 kN. Untuk beban 50 kN. Semakin ke tengah, semakin besar maksimumnya. Apa namanya? Defleksi maksimum di tengah. Dan di titik beban, defleksinya seperti ini. Kalau di tengah, seharusnya dia sama dengan betul-betul di tengah. Momen maksimum ini biasanya 4 kali A kali B dibagi dengan L. Nah, ini tanpa menggunakan finite element. Tanpa menggunakan finite element, kita bisa mendapatkan seperti ini. Nilai seperti ini. Ini berikutnya adalah plat portal dan rangka batang 2 dimensi. Jadi ada beberapa frame 2D, frame 2D, truss 2D, dan perbandingannya. Nah, kita lihat di sini fungsi bentuknya N, matriks N, matriks D ya. Ini sudah baku ya. Jadi setiap titiknya itu matriks B. Jadi elemen yang bisa dipergunakan ini adalah Q4 dengan Q8. Q8 maksudnya ada 16 degree of freedom. Tentu akurasinya lebih tinggi dari apa namanya constant strain triangle. Kemudian frame 2D, frame 2D ini adalah penggabungan beberapa balok ya, kekakuan lokal ya, penggabungan dari namanya berapa banyak elemennya. Truss 2D rangka batang ini sudah disederhanakan hingga matriknya bisa dibuat seperti ini dengan lebih simpel karena C itu adalah cos alpha, S sin alpha, dan seterusnya. Gaya batang aksial IA over L. Ini dari nilai-nilai stress tetap F dibagi dengan A, atau gaya luar dibagi dengan A. Jadi nilainya kalau dia positif dia tarik, dan negatif dia tekan. Dan ada perbandingan di sini, jadi ada CST untuk CST plane stress-nya adalah constant triangle, strain triangle. Node-nya ada 3, dove-nya ada 6. Jadi setiap node itu ada 2. Q4, node-nya ada 4, dove-nya ada 8. Ini lebih akurat dari CST, tapi memerlukan integrasi Gaussian integration. Q8 akurasi tinggi, yang menangkap lengkung, komputasi lebih berat. Dove-nya ada 16. Truss rangka rangka seperti rangka atap, rangka jembatan ya. Ini 2D atau dia lebih sederhana karena sebenarnya hampir sama dengan balok ya. Setiap balok elemennya dijadikan balok-balok atau batang ya. Jadi ada 2 node di ujung-ujungnya, dan ada dove-nya jadi ada 4. Hanya aksial. Jadi bisa kompres, tarik atau tekan. Jadi tidak ada lendutan, bending moment. Frame 2D aksial, lentur, dan geser ada semua. Jadi bisa kita pilih ini. Dan elemen solid ada tetrahedral dan ini tet dan H ada mana tadi ya biasanya. Nggak salah, nantilah kita lihat. Oke, ini ada tetrahedra dan hexahedra lah, nih ada di bawahnya. Tet 4 ada 4 node sehingga ada 12.
DOF, slot perpindahan, dan setiap node-nya itu ada ada slash string dan juga ada perpindahan. Kemudian hexahedral bisa dilihat seperti ini. So, biasanya secara umum untuk panel element modeling atau pendiskretisasian elemen kontinu, ini kita menggunakan beberapa jenis elemen, bisa dekahedral atau hexahedral. Kemudian matrik D untuk 3 dimensi bentuknya seperti ini. Ini lebih besar dikali dengan nilai ini sudah istilahnya sudah baku ya. Tinggal lagi bagaimana kita mempergunakannya untuk pemrograman atau bahasa pemrograman. Jadi di sini kita coba langsung aja ya menggunakan Python, Google Python Colab. Ini saya sembunyikan. Jadi ada rangka 2 dimensi balok. Kita mulai dengan balok saja ya. Ini bisa di copy. Nah, kemudian nggak tahu ini apa, bisa nggak langsung open in Colab. Kalau nggak salah ini kita harus ya command download ya. Kalau mungkin lebih baik, lebih mudah kita kopikan saja dan kita aktifkan Google Colab kita. Caranya Colab Google. Nah, bisa cari aja Google. Welcome to Colab Google. Nah, di sini dia akan langsung seperti ini masuk ya. Dan dia akan baca. Sebaiknya kita sign in dulu. Kita sign in menggunakan akun Google Drive kita atau Google kita. Dan semua akan disimpan sebagai file IPYNB ya di dalam Google Drive kita. Jadi usahakan Google Drive kita kosong lah, atau tidak terlalu filenya kecil-kecil sebenarnya. Extensionnya IPYNB ini interaktif mungkin I ya. PY-nya ini adalah Python, NB ini adalah notebook. Jadi notebook ini beda dengan TXT. TXT file dia hanya berupa teks saja. Kalau notebook dia bisa ada teks yang berupa markdown, yang ada format, dan juga bisa kode. Oke, baik. Ini kita mulai dengan new notebook, dan setelah itu dia akan muncul seperti ini ya. Kita usahakan ini kita terkonek dulu ya. Kita menggunakan fasilitas Google gratis ya. Kalau mau berlangganan untuk Google Colab sendiri, ini 300 USD per bulan. Tapi sebagai student academician, kita diberi pelayanan khusus. Kita diberi layanan khusus ya, free ya, sampai ke batas tertentu. Jadi sifatnya ini kalau kita sudah connected, bisa dilihat connected, kita mendapatkan ruang sebesar 100 GB dan RAM sebesar 12 GB. Akan tetapi ruang ini adalah sandbox ya. Jadi apapun yang kita masukkan, dia akan ada di sana selagi kita terkoneksi atau selagi kita membukanya. Tapi ketika kita tutup, maka dia akan hilang. Itu sandbox. Dia akan ada seperti ini, dan kita kopikan aja. Kopikan saja langsung. Ini sebelah sini ada AI-nya ya. Bisa kita tutup. AI-nya ada di bawah sini juga. Nah, ini gunanya nanti kenapa kita bisa menggunakan Google Colab ini. Kita bisa memodifikasi sel yang kita ada. Kita punya. Kita sudah ada kodenya ya. Jadi kita kopikan, Ctrl V. Ini kodenya sudah ada di semua. FEM balok Euler-Bernoulli. Ini fungsi beam element stiffness. Jadi EI dan L ini sudah masuk sini semua. Nanti bisa kita tentukan. Nanti dikasih tahu di mana kita pakainya. Ini. Contoh balok dengan L sekian, EI-nya sudah dihitungkan sekian.
I ini tergantung dengan apa namanya cross section ya, second moment area. Kemudian E ini adalah modulus plastik tadi. Ini sudah dikalikan contohnya di sini. Dan N ini maksudnya baloknya dibagi berapa elemen? Dibagi 20 elemen. Panjangnya 10. Demikian. Nanti kita akan assembly matrik ini, dia akan masukkan ambil semua datanya dari nilai L tadi. EA dianggap konstan sepanjang balok. Kalau misalnya balok itu terdiri dari banyak elemen dan elemennya itu elemen-elemennya itu memiliki EA yang berlainan, maka tentu kita harus masukkan EA yang berlainan tadi dan digabungkan. Ini fungsi yang berikutnya adalah beam equivalent load, gaya nodal equivalent, beban merata. Ini panjangnya berapa dan besarnya berapa dalam kilonewton, ya, kilonewton per meter, ya, kilonewton per meter. Di sini terlihat di sini dia apa namanya, ini gaya apa namanya, dia akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Kalau kita masukkan nilai W, beban meratanya dan panjangnya, maka dia akan bisa dihitung di sini. Dia akan mengembalikan nilai ini. Kemudian analyze beam. Jadi balok ini memiliki beban merata ya di atasnya. Di fungsi analyze beam, dia memerlukan L total, panjang L totalnya, kemudian nilai EI, N elemen, berapa banyak elemennya akan dibagi, didiskretisasi, kemudian point load, seberapa besar, atau ini berupa apa namanya, array atau list di sini ya, dan begitu juga dengan beban. Jadi LE adalah L total dibagi dengan N elemen. Nah, ini nanti akan buat generate apa namanya matriknya dan assembly. Nah, jadi ini sudah, maksudnya tinggal dipakai saja. Dan kalau kita eksekusi, maka ini akan menghasilkan seperti ini. Dia akan plot. Kalau di sini ada, kita minta import NumPy dan import Matplotlib. Nah, ini Matplotlib ini adalah pustaka untuk mencetak kurva atau membuat kurva atau jadi kita lihat di sini panjangnya adalah 10 meter dan dibagi menjadi 20 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 separuh dan 10 separuhnya lagi. Nah, jadi perpindahannya itu bisa diukur per titiknya ini. Kemudian bebannya ini sepanjang elemen balok itu ada beban. Nah, kalau kita lihat di sini kan bentuk pendefinisiannya. Jadi ini untuk analisanya. Kemudian membaca bebannya, point load. Oh, ada point load juga ya. Dan ada distribution load. Distribution load dari 0 ke 10. Jadi sepanjang balok dan bebannya sebesar ini ke bawah 20 kN per meter, arahnya ke bawah negatif. Dan point loadnya ada di titik nomor 5 dan 7,5. Ada 2 titik point loadnya. Besarnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa modifikasi sebab di sini tidak terlihat ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana bentuknya. Kemudian figur, dia menggunakan figur untuk analisanya. Dia akan panggil nih, analyze beam. Fungsi analyze beamnya dipanggil di sini. Fungsinya ada di atas ini. Dia minta nilainya yang diminta di sini panjang, EI, dan N, point load, bebannya, dan distribution load. Kita masukkan semua, ini akan ditransfer dari nilai yang sudah kita masukkan. Jadi di sini kalau kita mau mengubah kode ya, tinggal ubah di sini saja. Salah satunya ubah di sini. Jadi pembebanannya berapa, di mana, kemudian materialnya seperti apa, dan seberapa banyak kita mau pecahkan dia. Itu. Coba kalau misalnya ini sekarang 20 ya. Nah, kalau kita jadikan dia 40, dia lebih banyak saja.
lebih halus, demikian ya. Kemudian momen maksimum dapat 2230 perputaran displacement maksimum di X sama dengan 5 di tengah-tengah. Enggak di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Di 5, ya di 5 di tengah-tengah. Kita bisa geser nih. Kalau mau kita geser misalnya untuk beban loadingnya ini. Ini katakanlah ini 150 di sini, maka dia akan bergeser. Momen maksimum bukan lagi di 5. Sudah berubah maksimumnya di X sama dengan 5.25. Itu. Jadi lebih mudah kita memodifikasi, dan ini posisinya ini tumpuannya ada di mana ya? Kita lihat di sini point load, beban merata, simply supported, dan solusinya. Jadi memang sudah dimasukkan di sini fix free. Jadi fix untuk setiap nodelnya tidak termasuk. Kemudian end of di sini, ini di titik ujung-ujungnya ini pin dan roller simply supported atau semua sendi. Jadi untuk memodifikasinya di sini misalnya kita mau tambahkan, kita tekan ini available AI features, transform code, tambahkan. Dia sini langsung ini dia akan panggil semuanya modifikasi cell code dengan menambahkan fitur memberi fitur untuk menggambarkan atau memplot beban dan posisi bebanan. Nanti dia akan tambahkan kodenya. Ini kita menggunakan AI, tapi seperti saya sering kali sampaikan ke mahasiswa, kita menggunakan AI ini harus hati-hati dan kita memberikan perintah yang tepat dengan memberikan konteks. Kalau saya tadi sini perintahnya modifikasi, kemudian tasknya apa? Menambahkan fitur, dan untuk apa? Untuk menggambarkan atau memplot beban. Jadi di sini sudah ada CTO-nya, konteks, task, dan outcome. Saya akan memodifikasi. Dia terlihat di sini dia tambahkan. Yang merah ini dia akan buang. Kemudian dia akan tambahkan yang warna hijau-hijau. Ini plot beban, plot point load, plot distributed load, gitu. Kita coba lihat ya. Dan kalau kita setuju, kita accept and run. Demikian terlihat ya. Tapi mungkin di sini ya karena prompt kita tidak tepat ya. Kita bisa menambahkan, tapi posisi beban sudah ada, cuma cara menggambarkan beban terdistribusinya mungkin masih kurang tepat, perlu kita berikan prompt yang lebih akurat, lebih tepat. Misalnya warnanya atau ini langsung didiagramkan di sini besar apa sih. Kalau ini kan juga menunjukkan bebannya seberapa banyak, demikian, dan arahnya. Cuma untuk beban terdistribusi merata ini kan minus 20 ya, mungkin sudah di scale down ya. Ini masih kita bisa modifikasi. Perlu tahu juga cara membuat kode. Ini sekarang sudah mudah ya. Kita bisa membuat memodifikasi kodenya di sini, atau katakanlah kalau kita
ada apa namanya mendaftar di AI yang lain seperti uh, apa namanya ChatGPT atau Claude. Ini kita bisa buat di sana. Kemudian masukkan lagi ke sini. Tapi kan jadi 2 kali 3 kali kerja ya. Sementara di sini sudah ada Gemini. Gemini bahkan sudah ada Gemini Flash. Kalau kita upgrade bayar $300 per bulan itu, maka kita bisa akses ke Gemini 3.5 Pro. Sekarang bahkan sudah ada 3.5 ya. Ini makin canggih dia. Demikian. Ini untuk satu dimensi ya. Yang kita simpan dulu. Itu cara memodifikasinya. Dan berikutnya juga akan sama ya. Untuk elemen misalnya teras 2D. Tinggal copy saja sini. Kita bawa lagi. Dan di sini ada yang lihat ada kode dan teks. Kita klik di sini, kita tambahkan kode. Kita tinggal paste aja, Ctrl V. Sudah ada tadi yang baru. Dia di sini pakai menggunakan beberapa pustaka, NumPy, Matplotlib, Pyplot, plot dan mpatch. Rangka batang 2 dimensi untuk truss. Ini nggak usah diubah nih, stiffness-nya sudah ada, assembly sudah ada, kemudian solvernya sudah ada di sini. Dia mulai lihat di sini kan, ini ya solver, linear solver ya. Materinya sudah ada, tinggal lagi nanti yang kita akan ubah nih adalah node-nya di sini. Nah ini kita ubah. Kalau kita memiliki apa namanya bentuk yang lain, kemudian bagaimana nanti membuatnya seperti ini yang lebih complicated. Ini kan sebenarnya koordinat di mana elemen 1 titiknya mulai di mana, nodes-nya ini ada di sini. Nah kemudian ini kan elemennya menggabungkan 0, 1, 1, 2 dan 0, 3, 1, 3 dan 2, 3. Ini titik-titik pertemuan nodalnya. Nah ini adalah koordinat setiap titik-titiknya. Dia ada 4, 1, 2, 3, 4 titik. Kemudian karena dia 2 dimensi ya, ini dia memiliki 2 end of-nya ada 2. Di setiap titiknya ada 2. Ada dove-nya, dia ada 2. Number of dove-nya ada 2. Kemudian di sini semua ini sebenarnya ini yang bisa kita modifikasi. Kita modifikasi untuk struktur yang berbeda. Nanti kita coba, saya ajarkan bagaimana caranya. Kita sudah ada tools. AI ini akan bermanfaat ketika kita tahu cara menggunakannya dan bagaimana menggunakannya dan untuk apa. Jadi kalau kita menggunakan AI, silakan. Ini sudah jadi tools sekarang ini, sama seperti copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Ini sudah dipergunakan baik di dalam akademik, di dalam bidang-bidang semua, hampir semua bidang. Nah sekarang sudah ada AI. AI merambah di semua bidang. Jadi nanti apa namanya, wah ini semua kalau sudah dilakukan AI, kita tidak ada kerjaan lagi. Nah memang seperti itu. Untuk hal-hal yang crunching, hal-hal yang sifatnya berulang, sifatnya apa namanya statik dan mungkin informasinya ya spesifik. Nah kita bisa serahkan ke AI. Tapi ketika itu apa namanya parameternya sudah sangat dinamik, ada fluktuasi, ini perlu peran serta kita, human in the loop. Tapi sebenarnya bukan human in the loop, human on top of the loop. Nah seperti itu. Jadi kita yang memberikan perintah. Kalau human in the loop, kita hanya memberikan sebagian instruksi tanpa mengkontrol keseluruhan prosesnya. Maka akhirnya kadang-kadang kita lost control juga. Jadi sebab itu ya sama seperti saya pernah sampaikan, kalian sudah ada di sebagai karyawan atau bekerja, ini ada anak buah. Untuk hal-hal yang kecil-kecil itu kalian serahkan ke anak buah. Nah, kalian setelah mendapatkan result atau hasil yang dikerjakan oleh anak buah atau
staff yang berada di bawah kalian, itu maka kalian akan memvalidasinya. Nah, seperti sama prosesnya. Oke, ini kita ubah. Nah, kemudian kalau kita eksekusikan, kita eksekusi, dia akan menghasilkan data seperti ini saja. Dia tidak dilihatkan sini. Mana node 1.10.123 itu di mana? Itu bebannya di mana? Nah, seperti itu. Sama seperti tadi, bisa kita tambahkan ini transform code, tambahkan kode ini supaya dapat menunjukkan posisi nomor node dan simbol peletakan atau sebenarnya sebaiknya memang pakai bahasa Inggris ya. Tapi dia juga ngerti, jadi dia akan proses, jadi 2 kali proses sebenarnya. Dia menerjemahkan dulu, baru kemudian dia akan melaksanakan perintah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau mau mengurangkan biaya token, maksudnya ini semua ada biaya komputasi, maka kita Inggriskan dulu, gitu. Karena ada banyak Inggris gratisan, translate Inggris gratisan ya. Google Translate itu kan gratis. Simbol peletakan serta beban. Atau kalau kita misalnya mau menjelaskan setiap garisnya, bisa tulis saja kamu adalah seorang sebaiknya kita menggunakan prompt framework. Prompt framework ini prompt engineering framework, PCTF ini umum ya dipakai. Persona, konteks, dia task dan format, itu PCTF. Jadi maksudnya AI tidak mengerti, kita lebih mengerti tentang konteks. Konteks ini maksudnya apa? Informasi dan apa sih informasi yang kita berikan itu? Informasi, banyak informasi. Angka 1, 2, 3, 4, 5 itu informasi. Tapi apakah 1, 2, dan 3 itu? Itulah, itu namanya konteks. Kita berikan, ini adalah sekian-sekian senario settingnya seperti apa, keadaan seperti apa. Itu konteks. Mau diapakan? Itu task. Cara melakukannya seperti apa? Ini di task tadi ya. Kemudian format ditentukan. Nanti hasilnya berupa apa? Nah, ini di sini dia ada perubahan sedikit, tapi saya rasa tidak ada perubahan di sini, kan tetap sama. Kemudian ini, di sini ada perubahan di sini, mungkin pin roll horizontal ini. Nanti dia, ini sama sebenarnya, tidak ada perubahan. Tapi diberi nama lain, fixed dov, ya. Dan terusnya ini akan diubah, ditukarnya menjadi lebih panjang. Dan kalau kita eksekusi, accept dan run, maka kita akan mendapatkan bebannya di atas ini ternyata di titik 3, dan informasinya di titik 1 berapa. Yang warna merah kita tarik, warna biru kita tekan. Ini sudah sangat informatif ya. Dan strukturnya atau peletakannya ini mungkin belum terlalu tepat. Ini ada tekan sendi dan roller, ya. Atau ya nanti kita bisa membahas. Jadi bagaimana kalau bentuknya bukan segitiga seperti ini? Nah ini, jadi apabila kan kita perlu mensuplai posisi koordinatnya, ini akan susah. Caranya seperti ini. Kita bisa masuk ke ada tools yang namanya Google AI Studio, atau kalau nggak mau Google AI Studio, kita pakai aja Gemini Google, ya, pakai Gemini ya. Tapi di sini kita pergunakan
sini kita pergunakan namanya Canvas. Ya. Canvas ini akan memudahkan kita untuk membuat aplikasi, baik itu aplikasi yang sederhana atau yang kompleks ya. Tapi dia tanpa database. Kalau ingin menggunakan database, kita menggunakan Google AI Studio. Jadi sekarang sudah mudah buat pemrograman ini. Jadi di sini kita tuliskan, buatkan web aplikasi web, membuat apa ya? Membuat atau membuat struktur 2 dimensi, struktur rangka 2 dimensi secara dinamik dengan menambahkan titik atau node batang atau bar, dan tipe perletakan atau support condition. Jangan dan dulu ya. Koma dan beban. Oke, kemudian atau kita kasih kurunglah load. Kemudian aplikasi tersebut akan menuliskan kode Python untuk dipergunakan di dalam analisa FEM. Ini kan contoh kodenya seperti berikut. Demikian. Sini sudah ada nih. Oh, ini terlalu besar nih. Sorry. Semua ya. Jangan nanti dia tuliskan semua. Kita mau ini saja. Rangkanya. Node, elemen, end-of. Ya, sebenarnya kita mau ini saja di 2. Ini tidak perlu di semua. End-of. Ini nanti dia akan generate otomatis. Ctrl C. Kita mau ini saja. Node-nya apa, elemennya apa, kemudian nilai E dan A-nya apa, kemudian bebannya berapa, kemudian di mana, apa perletakannya ya, dan sampai di sini aja sebenarnya. Ini sebenarnya ini saja, tidak sampai K dan F ini, sampai ini kita perlu ini, dan apalah, kita kopikan aja dulu. Buang baris yang tidak perlu. Saya hanya ingin baris untuk mendefinisikan bentuk rangka 2 dimensi perletakan dan beban. Ya, tekan enter. Udah. Ini pakai flash saja.
Ini sebenarnya ada banyak ini ya, flashlight pro. Ini flash 3,5 flash baru. Dan ini sebenarnya gratis ya, tapi ada batasnya waktu. Mungkin 1 hari, kalau yang gratisan cuma 2 gitu ya. Jadi ya mungkin baik ya investasi untuk bisa juga untuk buat apa namanya kedepannya untuk kerja atau melakukan hal-hal ya atau akademik di studi master ini. Nanti kita akan buat kelas-kelasnya mempergunakan ini. Jadi di sini dia akan generate web aplikasi ya, dan secara dinamik atau secara real time kita langsung bisa meletakkan apa namanya di mana node-nya koordinatnya berapa di capture. Mudah-mudahan dia lebih ngerti lah. Kemarin saya sudah buat uh, minggu lalu itu malah saya sudah buat game ini. Seperti ini. Terus contoh di mana gambarnya ini seharusnya, nah ini tidak terlihat ya, itu semua ini peletakan ini mungkin coba nah di sini ya dia apa namanya tidak refresh. Nah, ini untuk posisinya, penempatan posisinya node-nya harus ada di sini. Kalau misalnya contoh seperti itu di mana posisinya ya seni dan roller. Nah, ini kalau kita eksekusi Python code-nya seperti apa, nah ini kok sampai ini definisi koordinatnya ada, hubungan elemennya sama seperti ini kan, hubungan elemennya seperti ini elemen, kemudian ini adalah materialnya, pembebanan dan pembebanan. Jadi hanya 3 ini saja. Nah ini kita ini ya, kita tambahkan modifikasi, jangan ubah atau modifikasi supaya apa namanya jendela web bisa digeser vertikal dan horizontal. Saya tidak bisa mengcopy kode Python sebab jendelanya tidak dapat digeser vertikal gitu. Nah, enter. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita saja ya. Jadi tools itu adalah tujuannya untuk mempermudah, tapi harus tools yang tepat. Jadi misalnya kalau kita ingin memasang atau memasang paku di dinding, ini kalau alatnya tidak tepat ini tidak jadi. Jadi misalnya yang alat tersedia adalah jarum atau paku lah katakanlah, paku tapi jenisnya paku kayu. Kemudian untuk memukulnya atau untuk ini kita di toolsnya atau alatnya hanya berupa gunting, kan tidak tepat. Itu dua-duanya tools ya. Ini hapus semua. Ini sudah bisa belum dia? Nah, bisa scroll. Nah, coba kelas. Nah, bisa. Bisa sudah bisa. Ya. Perubahan overflow hidden. Ini perpasan batas layar. Nah, ini sudah dibuatnya. Oke. Jadi ini kita copy. Pembuatannya sudah ada nih sampai sini. Posisinya. Peletakan batasnya. Ini kita bisa ubah nanti nih. Node pin. Kalau kita mau buat sendiri bagaimana? Hapus semua. Nah, ini masih ada salah. Dia tidak bisa menghapus semua. Tombol hapus semua masih dikasih. Yang itu aja.
kode verifikasi tombol hapus semua masih tidak berfungsi dengan benar. Ya. Nah, kita sebagai pengguna yang mengetahui apa yang harus dilakukan, kan di sini fungsi kita. Oke. Jadi kita tunggu sebentar. Kita pakai lagi. Ya. Kita lanjutkan sini. Jadi di sini ada balok plane stress, ada plane 2D dan solid 3D. Nah, ini bisa langsung dikopikan dan dimodifikasi sesuai dengan keperluan ya. Balok pin, trust 2D, plane stress, ini semua ada apa namanya kodenya. Ini plane stress, di sini jumlah atau ukurannya, rectangular mesh-nya ada di sini. Ini sudah selesai. Kita bawa lagi di sini. Hapus, konfirmasi hapus, ya hapus semua. Lebih bagus. Note-nya kita letakkan di sini. Kalau misalnya ini fit screen ya, ada malah ada sini snap ke grid. Nah, snapnya, tapi snapnya tidak diatur, bisa kita modifikasi snapnya berapa meter per berapa meter. Nah, ketik ini kita mau buat node, so langsung dihitung ya, 2, 1, 2, 3. Nah, dia sebab dia snap ke grid, kalau kita tekan di sini dia akan ke grid yang terdekat. Dia batang ini, dia lebar. 0 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3. Elemen diagonal sekarang, vertikalnya. Kemudian perletakannya kita pilih di sini, ada tidak pilihan perletakannya. Perletakan, setelah kita taruh sini dulu. Nah, ini ada pilih. Lebih bagus dari yang saya buat kemarin. Nah, jepit, hapus perletakan, sendi. Kemudian klik sini lagi, masih perletakan ya. Horizontal. Gitu. Kalau kita motor di sini juga bisa. Dan beban di mana? Kita di sini. Berapa gaya? Horizontal atau vertikal? Kita taruh negatif 50 dalam kilonewton ya. Simpan beban. Nah, di bawah negatif. Kemudian hapus item kalau mau dihapus. Ini sudah ada semua sini. Kita lihat Python code-nya seperti apa. Nah, ini sudah ada nih. Tinggal kita pakai. Nah, caranya kita copy saja. Ini import ini tidak usah. Kita copy. Nah, atau salin kode juga tidak masalah. Kita copy semua. Kita kembali ke sini. Kita bisa masukkan, kalau mau buat baru, atau kita buat baru saja ya. Di sini nanti kita namanya kita kopikan saja dulu sini. Kopikan, right click, copy selection, kemudian kita buat baru code, dan kita paste. Oh, nggak ada ya. Bisa nggak kita copy? Saya lupa, nggak bisa copy dari situ. Kadang-kadang dia, maksudnya dia memiliki aturan ya. Copy saja. Nggak ada, berarti kita harus copy dari sumber apa namanya, ini kita tadi portal terus trust 2D ya, rangka 2 dimensi trust 2D. Terus nanti kita modifikasi. Ultimate
ini ya. Nah, kemudian kita kembali ke namanya game ini tadi. Nah, ini kita copy salin kodenya, kita pindahkan ke sini bagian. Nah, kita harus tahu di mana nih. Nah, ini di sini ya. Contoh rangkanya dari sini kita pindahkan ke sini dulu, Ctrl V. Nah, kemudian kita pembebanannya, peletakannya. Nah, di sini jadi kita bisa ubah nih. Fixed ini peletakan, ini end nya ini. Dan F7 ini adalah itu posisi. Fixed ini apa namanya, peletakannya. Dan ini adalah pembebanannya di mana ya. Kemudian ini U-nya ada di sini. Ini ada di sini. End of F11. Nah, U-nya tidak ada sini. Nah, ini sini aja. Kalau di sini kita ada F. Ini kita bisa hapus. Dan elemen, nodes elemen, perletakan dan pembebanan. Oke. Kalau kita eksekusi, nah jadi ya seperti itu. Ya, tekan tarik yang dapat semua. Jadi kita harus tahu struktur dari kode tadi. Ini akan memudahkan kita. Nah, dengan membuat aplikasi yang sederhana ini untuk mengkopikan ini, kita ubah aja. Kita tidak kita dari kode yang original tadi kita hapus di mana posisi pembebanannya, kemudian end of-nya F ini kita buang sampai ke sini. Katakan. Ada yang tertinggal ya. Ini kalau dilihat di sini, nah ini di titik kedua nih. Nah ini masih salah nih. Nah ini saya jadi tidak cukup ya, copy semua F11 sampai sini. Peletakannya ada, perlu letakkan ada, tapi tanpa nilai. Udah begini nih. Fixed ini tertinggal. Ada enggak di sini fixed U in end of ya di sini dia masih pakai ini. Barunya kita ulang dari sini. Tadi kita ambil copy semua ya. Ini kita pindahkan ke sini. Ada fixed ini. Kalau yang ini di atasnya fixed ya. Nah, fixed boleh. Oke. Jadi terhapus ya. Dia pakai yang atas, pakai nilai yang atas ini. Nah, fixed nya kan sama namanya. Nah, ini sudah berubah fixed nya. Nah, sehingga kalau kita eksekusi akan beda itu ya. Jadi posisi kalau kita mau gambarkan modifikasi ini, transform code, tambahkan, bahkan visualisasi perletakan, support nomor node, nomor batang dan beban.
terjadi seperti yang di atas ini. Kita kopikan dari kode yang sebelumnya kan. Kita sudah memodifikasi shell code dengan menggambarkan fitur, menggambarkan atau plot beban dan proses. Ini sudah belum. Nanti kita tinggal ini harusnya bisa dihapus nih. Oke, kita execute and run. Kalau kita eksekusi, kita dapat seperti ini. Bebannya ini lebih exaggerated. Bebannya di sini informasinya seperti ini. Dan posisi ini pin, ini roller arah horizontal. Maka beban di sini, defleksi di sini. Sebesar apa sih defleksinya? Ini exaggerated ya, ini kecil. Perpindahan nodalnya di titik berapa ini? 2 ya. 2 besar 7 mm. Ini 7 mm 0.5 ini 5 ya, 0.5. Ini 0.749, harusnya dia ini Y ya. Sorry. Ya betul Y. Not 6 nya juga ada pergeseran 0,5, 0,8 bergeser. Oh ya, ini bergeser, ini bergeser dan bergeser. Yang maksimum bergeserannya di titik 2 ya. Ini 5 paling tinggi ya, 0,8. Demikian. Ini bisa kita uji nanti menggunakan software misalnya Attach atau robot stack analysis dan sebagainya. Oke, baik, sampai di sini saja. Nanti untuk yang ini yang lain, kode yang lain bisa dicoba sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana mentranslasi atau mempergunakan kode atau topik kita ini dalam pemrograman yang kita lakukan di dalam Google Colab. Ini saya skip 11. Ini saya lihat yang ini. Dan saya juga menjelaskan di sini bagaimana menggunakan Google Gemini dan Canvas, Gemini Canvas untuk membantu kita memvisualisasikan pemrograman ya, atau bagaimana kita membuat struktur 2 dimensi rangka, baik itu rangka baja seperti atau rangka kayu kan, dengan memposisikan di mana perletakannya dan sebagainya. Ini bisa dilengkapi panjangnya dan sebagainya, misalnya, atau mau ditambahkan misalnya materialnya, ini nanti bisa diubah di sini ya. Sini materialnya tidak ditetapkan. Jadi struktur parameternya di sini, kemudian Python code-nya di sini. Ini memudahkan kita. Jadi Gemini Canvas bukan hanya untuk ini ya, tapi bisa juga untuk membuat presentasi dan sebagainya. Tapi formatnya adalah HTML. Kita bisa membuat analisa, tapi harus diberikan seperti saya sampaikan tadi, PCTF, persona kita berikan, tahukan dia memposisikan dia sebagai apa. Kemudian C ini adalah konteksnya, kita beri informasi, dan setiap informasi yang kita berikan kita harus beritahu ini apa, untuk apa, kita gunakan informasi ini untuk apa, sebagai apa, dan sebagainya begitu. Kemudian C dan T ada tasknya, apa yang perlu dilakukan dengan data atau informasi tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh Gemini, melakukan apa dia, dan membuat apa, dan formatnya seperti apa. Jadi misalnya formatnya ini kan kita tidak tentukan warnanya apa, hurufnya apa. Nah, itu bisa dilengkapi. Itulah namanya prompt engineering ya. Sekarang pemrograman ini sudah sangat mudah. Ini istilahnya vibe code. Semua orang bisa sekarang membuat aplikasi. Tergantung mau dibuat untuk apa ya. Jadi kita di sini sudah mentransfer yang di sini ke dalam transfer kode ini ke dalam kode Python kita untuk
finite element modeling dua dimensi, truss dua dimensi, struktur rangka dua dimensi, dan kita dapatkan hasilnya di sini, tekan dan sebagainya. Oke. Walaupun kita juga bisa membuatnya langsung di sini, bisa. Cuma kita ingin melakukannya di sini supaya apa? Kita memang inilah toolsnya lah begitu. Di sini kita bisa misalnya kita mentransfer resultnya ini dalam bentuk apa. Misalnya ini plotnya ini bisa kita copy, kita bisa apa namanya? Kita simpan sebagai SVG file, atau sebagai image PNG atau JPEG, atau data-data ini kita bisa simpan sebagai file Excel. Bisa. Kita bisa perintahkan seperti itu. Sehingga datanya akan mudah. Nanti untuk belajar detailnya bisa kita buat kelas yang terpisah di luar. Jadi memang AI ini adalah bagian dari akademik dan penelitian sekarang ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti saya sampaikan tadi, kita ada toolsnya atau ada alatnya, tapi kita juga harus tahu untuk apa dan bagaimana mempergunakannya. Sehingga kita tidak salah mempergunakannya. Sehingga ketika kita salah menggunakan alat, ini bukan lebih cepat, malah lebih lama dan mungkin hasilnya adalah rusak. Jadi misalnya seperti tadi contohnya, ketika kita memukul kita memasang paku dengan pisau, bisa dipakai untuk memukul, tapi seberapa cepat dan seberapa akuratnya, demikian. Salah-salah kita mengalami kecederaan dan paku tidak terpasang, demikian ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.